Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Hari ini kita kembali lagi di channel Bank Sampah Maju Bahagia. Bersyukur sekali hari ini saya ditemani Bundo Darmaneli. Kemudian kita angkat isu tentang Kalbar siap lawan stunting, sanitasi dan air bersih menjadi kunci. Nah, itu tema kita Bundo hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ke situ saya ke Bundo dulu nih. Apa kabar Bundo? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bundo ya. Sehat-sehat Bundo? Alhamdulillah sehat. Itulah yang patut kita syukuri. Iya. Nah, mungkin kenalan saja. Izin Bundo ya, saya panggil nama Bundo saja. Tapi untuk lebih biar teman-teman kenal lebih dekat, mungkin bisa Bundo kenalan lah dulu Bundo. Sekarang saya udah purna tugas. Tugas terakhir adalah di Dinas Sosial 1,5 tahun. Sebelumnya mengurusin pemberdayaan perempuan dan peluang anak KB selama 12 tahun. Lamanya. Sebelumnya lagi di pemberantasan penyakit menular Dinas Kesehatan. Sebelumnya lagi di Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan juga, dan di Puskesmas Turuna 1, Puskesmas Siantan Hulu, dan Puskesmas Nangakalis Nun di Kabupaten Kapuas. Ujung perjalanan saya. Luar biasa tuh, banyak tuh ya, pernah menjadi kepala Puskesmas di daerah Hulu ya. Daerah 3T lah Bundo ya dulu ya aksesnya kan. Nah, udah kemudian di kota, kepala Puskesmas juga ya Bundo kan. Kemudian di Dinas di KIA ya, Kesehatan Ibu Anak di Dinkes Kota, kemudian di P2M, pembatasan penyakit menular ya. Itu baru ke pemberdayaan perempuan, peluang anak dan KB, terus 12 tahun terakhir di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial. Tapi di sela itu ada lagi di PMI. Oh iya, Bundo juga ada aktivis ya, jadi PMI Kota ya. Terus yang Satger stunting kemarin Bundo? Nah ya, setelah purna tugas saya direkrut untuk menjadi pemegang program di satuan Satgas penurunan stunting. Pencegahan dan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Nah pas ya, jadi kita pas hari ini karena Bundo pengalamannya udah sangat erat dengan isu yang kita angkat hari ini. Nah izin Bundo, hari ini mungkin kita bicara spesifik tentang sanitasi dan air ya, tentang kan jarang diomongkan nih Bundo terhadap stunting. Nah sebelum ke situ nih saya mau kasihkan Bundo ini Bundo ya. Nah ini Bundo, ini ekoenzim. Ekoenzim ini cairan serbaguna dan merupakan melalui penelitian yang cukup panjang sudah ini kan Bundo kan. Kemudian ini manfaatnya ya banyak sih manfaatnya ya, banyak ini untuk sehari-hari, untuk ngepel, untuk nyuci piring, untuk pupuk juga bisa Bundo ya. Nah jadi ini jangan buang sampah. Sama ini hasil olahan sampah organik Bundo. Nah ini kemudian ini pupuk TOC Bundo dari sampah organik juga kawan-kawan. Nah ini cair. Bedanya ini fermentasi tidak terlalu lama, paling 10 hari, 12 hari. Jadi Bundo kan, nah campuran. Ini karena semua sampah organik masuk nih Bundo. Nah, kalau ini kan hanya buah dan kulit sayur ya. Nah, jadi ini fermentasinya 3 bulan. Lama. Nah, ini nanti Bundo ya, mudah-mudahan punya manfaatnya nanti untuk Bundo. Ya, Bundo. Oke. Kita akan coba untuk masuk awal prolog terhadap isu yang kita angkat, yaitu Kalbar lawan stunting, sanitasi dan air bersih menjadi kunci ya. Nah, kunci di sini artinya bukan masalah yang utama Bundo ya, tapi salah satu kunci lah ya. Nah, mungkin yang pertama kita bahas tentang sedikit lah Bundo tentang apa itu stunting dan kenapa kita harus lawan stunting di Kalbar berdasarkan data yang terkini mungkin Bundo. Jadi mungkin kita sampaikan dulu lah ya, apa sih definisi dari stunting. Jadi ini kan terlek gitu ya. Jadi ini sudah didefinisikan, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi tidak hanya satu kali makan langsung stunting, kronis cukup lama.
terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu termasuk dalam hamil. Anak stunting bukan cuma pendek, tapi juga berisiko terganggu perkembangan otaknya dan rentan terhadap penyakit. Jadi ini yang kita sangat khawatirkan. Apa gunanya nanti setelah dewasa dia tubuhnya sehat, tapi berpikir tidak bisa. Jadi yang kita tangkap tadi ya kawan-kawannya, jangan salah penafsiran stunting itu pendek gitu ya. Nah, tapi kecerdasannya gimana gitu. Yang menjadi model kita kan Habibie kan pendek, tapi cerdasnya luar biasa. Itu bukan stunting. Jadi yang banyak juga yang mempengaruhi stunting ini juga bisa keturunannya juga, tapi juga karena asupan. Nah, kalau bicara stunting itu ya kawan-kawannya udah lama, dan mudah-mudahan ya kita paham dengan hari ini dan kita bisa ngambil langkah-langkah preventif lah ya, pencegahan Bunda ya. Nah, kaitan dengan data nih Bunda, gimana Bunda? Iya, jadi ini kerepean lah ya. Ya, karena saya kan tidak lagi di dinas kesehatan, jadi katanya meningkat dari 24,5% tahun lalunya menjadi 26,8%. Harusnya kan turun. Kita udah upaya sangat banyak kan, kerja seperti Bunda udah bekerja jadi satgas, terus belum lagi ada tim konvergensi namanya, semua orang dilibatkan, tidak hanya pemerintah, juga masyarakat, juga semua lini gitu ya. Tapi kenapa kok naik? Itu mungkin jadi tanda tanya. Nah, itu ya kawan ya. Kita Kalbar dari 24,5 menjadi 26,8%. Paling tinggi itu Sambas 36,4%. Susul oleh Sintang 31%, dan Kubu Raya nih. Nah, Kubu Raya juga 10,2%. Nah, kan apa penyebabnya? Harus dijadikan penelitian lah ya. Ya. Tapi kan itu pengaruh juga terhadap jumlah pertumbuhan penduduk kali Bunda kan. Kan meningkat ya Bunda tiap tahunnya. Nah, ini kan persentase. Iya, prevalensi ya. Berapapun jumlah penduduk, kalau persentasenya ya sama aja sih. Ya. Oke, itu Bunda ya, terima data yang di Kalbar. Jadi karena kasusnya stunting di Kalbar naik, dan itu menjadi salah satu yang harus kita evaluasi, dan kita harus lawan tuh stunting di Kalbar. Kan Bunda kan? Kita lawan nih Bunda kan? Bersama-sama, berkolaborasi Bunda. Bisa hanya satu instansi saja. Nah, lanjut Bunda. Masalah tentang ini. Nah, kira-kira ini kan kita angkat masalah sanitasi dan air bersihnya Bunda. Apa sih sebenarnya, ada enggak sih sebenarnya hubungannya Bunda tentang stunting nih? Ya, jadi stunting ini kan masalah kesehatan ya, masalah kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, masalah kesehatan masyarakat itu menurut teori H.L. Bloom, itu derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama itu faktor lingkungan, 40%, memang sangat besar porsinya. Kedua, dipengaruhi oleh perilaku masyarakat 30%. Besar juga kan? Dua aja ada 70%. Baru nanti hanya pelayanan kesehatan hanya 20% saja. Misalnya kasus gawat darurat, pelayanan kesehatannya lambat, akhirnya mempengaruhi derajat kesehatan. Keempat yaitu genetik, misalnya diturunkan. Itu hanya 10%. Misalnya yang keturunan itu asma, atau kayak Bunda pernah di PNI itu talasemia, itu diturunkan. Tidak banyak, hanya 10%, dan itu juga kita bisa sikapi dengan pencegahan. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa dicegah. Tapi menariknya kan tadi faktor lingkungan dan lingkungannya 40%, berarti kan 30%. Nah, berarti kan lingkungan memberikan kontribusi sangat besar terhadap derajat kesehatan ya Bunda kan. Nah, kan nyambung nih Bunda. Ngomongin sanitasi dan air bersih nih kan terhadap stunting. Nah, itu kan mungkin masyarakat ya, kita nggak tahu ya kalau ke sininya kan teknologi maju, akses lebih mudah, semacam kan sebenarnya budaya-budaya ini apakah masih marak gitu ya di masyarakat tadi kan, kebiasaan budaya kan yang gampang minum air hujan tanpa diolah gitu kan. Katanya gitu air hidup, nyaman air hidup. Kalau langsung diminum, nggak usah dimasak dulu. Kalau udah dimasak ya mati jadinya. Masih Bunda ya? Masih ada ya? Apalagi kalau tempayannya dari semen, itu lebih sejuk, lebih nyaman dia minum di situ.
Sebenarnya bisa disiasati, airnya direbus, kan ada tempayan kecil tuh kalau di Jawa sih ada kendi ya. Masukkan situ kalau mau ademnya gitu. Kalau kita kan masuk cerek, nah kita masukkan ke kendi itu sebenarnya ditutup juga, jangan sampai ada jentik di situ gitu. Kebiasaan tadi, perilaku. Iya, perilaku ya. Tadi 30% kan? 30% Bundo. Nah, ini kaitannya apa sih? Nah, sekarang bolehlah masuk Bundo sedikit tentang tadi sanitasi dan air bersihnya tadi tentang terhadap stunting tadi. Kita kan yang utama kan ada variabel untuk keluarga bersulit stunting. Misalnya tidak tersedia toilet di rumahnya. Dan Bundo ini pergi nih, hampir sepanjang Sungai Kapuas sampai ke Sintang. Bundo pernah ketika di saat stunting pernah berkunjung ke Sintang, rumahnya bagus, ruang tamunya porselin, tapi tidak ada toilet di belakang rumahnya, karena toiletnya langsung ke depan rumah, ada toilet luas ya, besar ya, panjang. Kan nyaman kan? Tapi itu dilihat langsung ya Bunda ya? Ya, memang sengaja, memang mereka tidak memerlukan toilet, karena toh di depan rumahnya ada Sungai Kapuas gitu. Itulah mungkin ya karena perilaku tadi ya, mau enaknya aja. Sebenarnya kan harusnya kan memang kalau dia bikin toilet di belakang rumah kan harus siapkan air lagi, ya itu mungkin dia ribet lah bagi mereka ya. Kalau ini kan langsung cemplung, langsung cebok, dah jadi langsung bersih gitu pulangnya. Ini yang harus kita ubah. Jadi perilaku menyebabkan mempengaruhi lingkungan juga bisa berpengaruh ke perilaku. Jamban, apalagi Bundo? Nah, air minum, air bersih tadi itu kan ada juga pakai air hujan. Nah, sebenarnya sih air hujan termasuk air bersih, tapi harus dimasak dulu. Air sumur termasuk air bersih, gitu kan. Jadi kalau yang penting kalau mau diminum harus dimasak dulu. Kita nggak tahu cuman mana yang tadi air gitu. Jadi tadi bayangkan ya kawan-kawan, tadi itu dalam waktu tahun-tahun dekat ya Bunda ya. Dekat 2 tahun yang lalu. Nah tadi yang saya cerita tadi bahwa akses informasi sudah bagus, ini udah bagus, tapi masih ada ya Bunda. Udah bisa googling, udah HP. Dulu waktu Bunda ingat masih kecil-kecil itu kami memang ada air kecil ya, anak air itu memang di situ kami toiletnya, MCK lah ya, mandi, cuci, kakus. Terus orang tua, jadi kami yang udah pergi ke rantau, udah kuliah di Padang, masa anak kuliah kedokteran masih toiletnya masih terbuka air ya, masih di air kecil gitu, banda kan, anak air kami bilang kan. Nah, terus kalau tengah malam kita kepengen kan langsung mencari suluh, lalu buru-buru ke anak air. Nah kan malam-malam kan kita nggak tahu kapan kita kepengen. Nah, biasanya sih kalau yang tengah malam dulu ambil cangkul, gali lubang, terus nunggal ya Bunda ya. Iya. Nah, kalau sekarang mungkin ada lagi istilahnya WC putar, masukkan ke kresek, kantong kresek, putar, lempar ke kebun. Nah, apa gitu. Ya dulu bahasanya WC helikopter ya. Nanti nyangkut di pohon. Jadi itu kenapa perlu toilet ini? Karena kan penyakit ada yang ditularkan melalui buang air besar, kayak diare, hepatitis, cacingan, itu melalui air buang air besar kita. Kalau dia mengering misalnya telur-telur cacing, apa tuh kuman-kuman terbangan atau terinjak, atau apalagi kalau makanannya tidak dicuci dulu langsung makan, tangannya tidak dicuci juga, masuklah ke mulut. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang ditularkan melalui tangan gitu. Makanya ada gerakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, jadi tangan bersih itu padahal sederhana ya Bunda ya. Dan kalau itu dilakukan secara menjadi kebiasaan kan, dengan cuci tangan, hepatitis, cacingan, tipes, terus satu penyakit kulit, garuk-garuk, pindah. Apalagi kemarin COVID ya Bunda ya. Itu melalui udara kalau COVID, juga jadi banyak sekali dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, kenapa kita angkat sanitasi dan air bersih ini Bunda? Karena intervensi ini dengan menggunakan sanitasi dan air bersih ini kan jarang menjadi apa ya, isu. Tahunya stunting ngasih makan ya Bunda kan, ngasih makan yang bergizi aja kan, ngasih makan yang bergizi lalu anaknya diare. Jadi itu ya pentingnya kita angkat isu sanitasi dan air bersih. Nah mudah-mudahan
depan para pelaku teman-teman di kesehatan lingkungan itu Bunda kan melakukan edukasi ya kembali ke lagi lah perannya tadi kaitan apalagi tadi sektor lingkungan dan perilaku menurut HM Belum tuh 70% mempengaruhi derajat kesehatan. Nah ini udah ada korelasinya ya hubungannya. Nah kira-kira nih Bunda, nah sedikit tambahan nih Bunda, peran masyarakat atau kita nih Bunda kan ketua Optis Sindo Kalimantan Barat, Korwil Kalimantan Barat gitu kan. Nah kita ini apalah yang harus kita lakukan nih Bunda? Ya, untuk yang stunting. Untuk ya. yang stunting. Jadi selain daripada bantuan gizi, gitu kan, kalau gizi lalu makanan kan tadi kan gizi kronis, kekurangan gizi kronis dalam waktu lama, yang mau dimakanin tidak memadai karena ekonomi orang tua mungkin tidak mencukupi kan, kita bantu juga boleh sedekah gitu ya pada malam. Jadi utamakan keluarga berisiko stunting. Mungkin nanti tanyakan ke Pak Lurah mana nih keluarga yang berisiko stunting kan udah didata nih semuanya pantau. Yang keduanya mungkin kita bisa sedekah kloset juga. Jadi ada beberapa organisasi di mana keluarga berisiko stunting kalau memang di situ tidak ada toiletnya dibuatkan toilet. Mungkin kalau dia bisa agak ramai, mungkin untuk 3 rumah bisa ditaruh toilet. Gitu. Komunitas apa? Komunal. Ya, mungkin karena kan lumayan juga bagi orang miskin membuat toilet kan biaya besar juga. Jadi yang gampang bagi dia langsung ambil cangkul, langsung taruhkan di tanah. Dikubur. Dikubur ya. Sebenarnya sih kalau agak dalam sih bisa juga subur jadinya tanaman, tapi kan belum tentu juga dia cangkulnya seberapa. Kalau udah kebelet, cangkul dikit aja. Nggak sempat ya. Lalu dikasih ayam. Dikasih ayam, lalat ya Bunda ya. Lalat nanti ke makanan. Nanti makanan nggak bersih, nggak ditutup kedung saji, lalu dimakan aja. Ya anak main di situ kan, nggak cuci tangan ya. Yang paling kalaupun diare mungkin nampak langsung nyata kan. Yang cacingan kan nggak tahu tiba-tiba anaknya kok kurus, rupanya kita masih buncit makan perutnya cacing. Taunya yang dikasih makan cacing dan si anak yang jadi sangat utama karena tadi 40% yang dipengaruhi oleh lingkungan dan 30% oleh perilaku. Kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Dengan perilaku kita sulap lingkungan tadi. Jadi misalnya ada sampah tidak buang sembarangan, dipilah, diobah gitu. Diolah, buang sampah kayak ini Bunda ya, hasil olahan. Bahkan jadi pengepel dan lain-lain. Kalau Bunda juga adalah pengolah sampah kan. Kalau yang sampah organik langsung masukkan komposter, ditutup biar nggak ada lalat. Nah, kalau yang plastik-plastik kita bikin apalah, ekobrik yang paling gampang. Ekobrik gampang. Atau bikin bunga kalau plastiknya masih bagus. Hati kita senang, bahagia kita karena kita bisa menyulap sampah jadi hal yang indah. Bermanfaat ya, bermanfaat. Upcycling, karena kan dari yang tidak berharga menjadi berharga. Nah itu ya kawan, menarik kan, menarik ya kawan-kawan ya. Pengalaman Bunda udah sekian banyak gitu ya, dan stunting juga ini menjadi perhatian, masih menjadi prioritas gitu untuk penanganan ya. Mau menyelamatkan anak bangsa dan isu apa Indonesia Indonesia Emas tahun 2045. 40 tahun kita merdeka, masa penduduk Indonesianya malah jadi penonton. Dia penonton ya. Jadi pelaku itu perlu kecerdasan. Jadi figuran terus ya Bunda ya. Jadi yang kecerdasan tadi tentu dipengaruhi oleh gizi tadi yang utama. Di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari hamil sampailah 2 tahun. 2 tahun. Mungkin sedikit tentang ini Bunda, program kesehatan nih, mungkin saran Bunda lah ya untuk mengingatkan lagi ke teman-teman, terutama kita nakes-nakes nih Bunda untuk menyampaikan edukasi. Apa yang tadi kan promosi ingat kalau turun ke lapangan buat kegiatan kan biasanya ada kelas ibu hamil gitu Bunda kan. Apa yang harus dipesankan? Ketika ada kelas ibu hamil, kita pesankan ibu hamil niatkan menyusui bayinya begitu lahir, inisiasi menyusui dini. Jangan sampai takut payudaranya kendor nggak mau menyusui bayinya, karena payudara itu diciptakan Allah untuk bayi. Iya, jadi itu niat kita insya Allah akan semua ibu insya Allah akan bisa menyusui bayinya. IMD ya Bunda ya. Jadi memang ada juga hanya beberapa persen itu ibu tidak
produksi ASI itu tidak Biasa ada gangguan medis ya Bunda ya. ada masalah apa gitu di udara. Tapi hampir semuanya itu bisa menyusui. Jadi niatkan ketika hamil udah diniatkan bayinya menyusui ini ya terus sampai 6 bulan insya Allah ASI saja, jangan kasih macam-macam, nggak usah air tajin, nggak usah kole-kole, kole-kole, pisang, ya. Karena bagi bayi itu 6 bulan pertama itu cukup air ASI saja cukup memadai. Kalau kurang ibunya yang dikasih gizi baik, biar ASInya bagus. Kan ada cara minum sayur katung, atau apalagi gitu kan untuk memperbanyak produksi ASI gitu. Bahagialah ibu yang bisa menyusui bayinya. Dan tentu satu lagi yang paling penting dengan menyusui bayi ini, kalau apalagi ini bisa si menyusui ini ya baru pertama kali melahirkan itu hormonnya itu menugaskan rahim untuk berkontraksi. Jadi dengan bayi menyusui, hormon kita diproduksi untuk memerintahkan rahim berkontraksi. Jadi bayi menyelamatkan ibu dari perdarahan. Luar biasa ya. Bayi baru lahir menyelamatkan ibu, menolong ibu juga dia ya dari pendarahan. Allah maha kuasa ya. Kenapa harus melahirkan? Terus kalau binatang kan kita lihat dimakannya tuh tembuniknya tuh, itu juga untuk oksitosin itu hormon oksitosin. Kalau kita kan disuntikkan biasanya, supaya tidak terjadi perdarahan. Nah jadi tadi Bunda bilang tadi ASI ya Bunda ya 6 bulan ya. Menyusui dini, begitu lahir bayinya langsung disusui. Karena ada refleks dari mengisap tadi diproduksi hormon oksitosin, jadi rahimnya mengecil, berkontraksi, mengurangi pendarahan. Jadi, hanya ASI saja selama 6 bulan. Setelah itu ditambahkan makanan tambahan dan ASInya lanjut sampai 2 tahun. 2 tahun. Kenapa harus makanan tambahan? Karena bayinya mulai bergerak, mulai lasa, energinya tidak terpenuhi dengan hanya ASI kurang. Itu kan makanya ditambahkan makanan tambahan, telur biasanya kan ditambahkan. Jangan kalau dibilang nggak usah makan ikan nanti gini. Iya ada apa mitos. Ya. Mitos. Memang kalau pedas mungkin nggak boleh. Sesuaikanlah makanan bayi. Habis ASI makanan tambahan, habis itu kaitan dengan imunisasi. Nah ya imunisasi itu ada yang dari lahir baru lahir sesuai dengan tahapan. Tahapannya. Jadi jangan lupa imunisasi itu adalah dalam bentuk pencegahan. Jadi tubuh kita ini kita buat serdadu-serdadunya supaya lebih kuat dan kalau seandainya nanti datang penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah itu ya kawan-kawan nakes ya, kalau turun lapangan kunjungan gitu atau dikunjungi gitu kan. Banyaklah apa tuh tips yang harus disampaikan kepada keluarga. Jadi mungkin dilihat kita datang kan kunjungan rumah nih. Di rumah itu ada apa saja yang harus rupanya ada asap rokok, lingkungan juga. Asap kan? Iya, nggak sehat. Jadi kok anak saya batuk terus, ternyata orang tuanya merokok. Terus sampahnya berantakan kan, sembarangan kan. Itu ada lalat juga atau nyamuk atau bajunya gantung-gantung. Nah, terus anaknya udah sehat-sehat, udah 3 tahun lagi lucunya, katanya meninggal karena demam berdarah. Sedih kan? Iya. Ini ada juga bunuh di depan mata sendiri yang anak yang meninggal karena DBD. Gara-gara nyamuk. Tidak stunting. Padahal gara-gara nyamuk sanitasi tadi kan. Lingkungan jadi 40%. Kita udah capek-capek cegah stunting, anaknya sehat, lincah, nggak taunya meninggal karena demam berdarah. Kan? Kemudian apalagi Bunda? Imunisasi sudah kan, sanitasi dari lingkungan sudah, makan bergizi sudah, kemudian kayak bawa ke posyandu kayak Bunda. Iya, kenapa? Kok anak saya bukan sapi, kok ditimbang? Timbang. Kenapa harus ditimbang? Karena tambah umur, tambah berat badan, tambah kecerdasannya. Nah, jadi untuk kecerdasan tadi ada buku biasanya tuh, misalnya anak 3 bulan udah pandai mengapain, misalnya anak 3 bulan pandai dongakkan kepala, kan dia ditengkurapkan, dia bisa naikkan kepala. Kalau misalnya kepalanya tetap jatuh, ada apa ini? Jadi itu namanya deteksi dini tumbuh kembang bayi. Deteksi dini tumbuh kembang bayi. Bahkan di deteksi dini, intervensi tumbuh kembang bayi. Nah, misalnya harusnya udah pandai merangkak, tapi kok melep gitu sih kan? Diam aja, kenapa? Ada apa nih masalah? Atau gemerincing kita
kasihkan, tapi dia kok nggak noleh, nggak ngerespon. nggak respon. Ada apa ini? Apakah telinganya tidak mendengar atau matanya nggak ngelirik ke sana sini? Nggak ngikutin. Itu perlu deteksi dini tumbuh kembang anak untuk diintervensi. Semakin cepat kita memberikan intervensi, semakin baik. Penanganan lebih. Misalnya kayak anak autis, bukan? Ketahuannya kan anak autis itu ketika 9 bulan atau waktu udah ngomong, kok ngomongnya nggak jelas. Speak delay. Speak delay juga. Terus atau dia konsentrasi, misalnya ada benda-benda berputar, dia tuh betah di situ gitu kan. Ada apa ini gitu kan? Kok dia sangat konsentrasi. Jadi itu mungkin di episode lain kita bahas. Ya, nanti kita bahas sama ketua Opsindo Kalbar. Nah, tadi bawa ke Posyandu nimbang. Kemudian walaupun apa tadi sudah dapat imunisasi lengkap, harus tetap bawa setiap bulan karena berat tambah umur, tambah berat badan, tambah kecerdasan. Iya, itu pentingnya ya. Tapi kan tidak mesti harus ke Posyandu juga kan, ke klinik, kalau ke dia punya timbangan di rumah juga mungkin lebih baik. Tapi infokan ke petugas. Karena Posyandu kan akses terdekat di masyarakat ya, Bunda ya. Kalau dia punya timbangan, misalnya udah timbangan injak ya. Kalau bayi itu kan biasanya udah berdiri timbangan. Bayi yang karena dia pakai on. Kalau kita kan udah tinggal kilo. Kilo. Nah, juga mungkin bisa kalau dia punya di rumah. Atau mungkin kalau dia mampu beli timbangan untuk bayi, gitu kan. Kok udah kan nggak ada bukunya, kok nggak naik? Nah, harus dipertanyakan mengapa tidak naik. Jadi hanya 2 aja penyebab tidak naik itu. Apakah yang masuk kurang memadai, asupan gizinya kurang baik, atau ada penyakit, ada diare atau ada demam atau apa kayak campak itu juga menurut badan. Jadi 2 aja kalau nggak gizinya tidak kurang terpenuhi atau ada penyakit lain kronis. Nah, setelah itu ada apa-apa deteksi tumbuh kembang tadi, ya. Kemudian ini Bunda, KB ada pengaruh nggak Bunda? KB itu supaya kalau terlalu dekat itu kan konsentrasi ibu untuk merawat anaknya kan menjadi terpecah gitu. Jadi biarlah dia dulu selesaikan 2 tahun, satu lagi kan hak menyusu anak kan 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun baru isi lagi, karena kalau ibunya udah hamil sebaiknya jangan lagi menyusui karena zat gizi ibu diutamakan untuk yang di dalam perutnya gitu. Nah itu tadi ya. Kenapa harus berjarak? Itu tadi supaya memberi kesempatan kepada si bayi untuk benar-benar diperhatikan tumbuh kembang. Memenuhi hak anak lah Bunda ya. Hak sehat. Nah, hak sehatnya. Pendidikan. Kan dia udah mulai diberikan pendidikan kepada si balita walaupun dia baru 1 tahun atau 2 tahun itu kita udah bisa tambahkan pendidikan kepada anak itu kaitan pentingnya belajar ngomong. Iya, kaitan dengan pola asuh juga ya Bunda kan. Nah, jadi itu ya kawan-kawan nakes, kawan-kawan masyarakat atau para ibu hamil yang lagi nonton atau kader yang lagi nonton nih mungkin jadi informasi. Kalau ada yang tidak elok langsung ngomong, nggak usah sungkan, tapi dengan santun. Pokoknya biasanya kalau dia lihat kader dia misalnya ke warung, sekali dilihat anak seorang ibu gendong anaknya, terus kok nggak berisi betisnya, badannya apa, ternyata memang tidak ke Posyandu, di situ langsung edukasi. Dapat kan, jadi peran-peran kita nih nakes juga penting ya, jangan sungkan lah, jangan malu-malu lah kawan-kawan nih kan, itu memang kita memberikan layanan kesehatan ya Bunda dimanapun kan, dengan siapapun ya, ada kesempatan lagi, mungkin gini, tidak mesti ibu yang berpendidikan pun bisa anaknya kurang gizi, karena dia terlalu sibuk, dia berpendidikan, dia bekerja, lalu anaknya diasuh oleh ART misalnya, ART-nya nggak paham, nggak ditularkan informasi, biar anak nyaman dikasih HP misalnya, padahal ibunya berpendidikan, karena dia tidak utuh mengawasi anak-anaknya, lalu akhirnya terabaikan. Tahunya berat badan anak tidak nambah-nambah. Jadi gini, mungkin sebelum ini Bunda, dengan data tadi ya Bunda ya, 24 jadi 26 tadi ya, 26,8 tadi itu, kayaknya kita perlu melakukan evaluasi ya Bunda ya, evaluasi. Kita telusuri mengapa. Mengapa? Jadi kita menjawab pertanyaan ini yang kita carikan. Jadi ada masalah, ada solusi pasti kan. Kita bersama-sama kita cari solusinya dan kita aksi. Yang pentingnya jangan ngoceh, omong-omong ya.
hanya komentar netizen kan, tapi solusinya apa gitu. Nah itu ya, dan apa sih yang bisa peran yang kita lakukan? Nah, kalau kita punya uang yang memadai ya kita bantulah tetangga kita sebelah itu. Kemudian punya toilet, apa pinjamin dulu toilet kita atau kita aksesnya ya, akses ke WC, WC ke toilet. Atau kita bantu bersama-sama mungkin iuran, arisan. Nah kita bantu saudara kita karena dia tidak punya toilet. Nah itu ya teman-teman, tadi udah dari singgung masalah stunting, data ya bener kan, kemudian apa yang bisa dibuat, kenapa sanitasi ya, kebaikan. Nah benar kan, itu jadi amal jariah kita juga, jadi karena ada lagi ayat dulu lupa karena kalau kita menolong satu orang nyawa, menyelamatkan satu nyawa, berarti kita sama dengan menyelamatkan satu nyawa kita selamatkan. Dari anak stunting satu terselamatkan oleh kita, itu udah Allah akan ganjar pahalanya seolah kita dan menyelamatkan. Nah ya luar biasa ya kawan-kawan. Nah ini Bunda udah hampir setengah jam lewat kali Bunda ya kita ngomong. Kalau Bunda ngomong nih udah kemana-mana nih waktunya kan, pengalaman banyak-banyak ya Bunda ya. Nah berbagilah ya berdasarkan pengalaman, kemudian sebenarnya hal-hal yang dulu-dulu tuh udah baik ya Bunda ya, sudah intervensi sudah baik, tinggal sekarang ya dikemas. Malu Bunda nakes, kita kan baru-baru masih muda-muda Bunda kan, masih ini. Nah mungkin itu ya Bunda, pesan terakhir Bunda ya, ayo kawan-kawan semuanya jaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang utama kita berada di lingkungan yang sehat, melaksanakan berperilaku hidup sehat dan akses ke layanan kesehatan. Kalau ada gangguan segera ke puskesmas atau ke posyandu seminimalnya, cek kesehatan secara berkala. Cerdik ya. Kalau cerdik itu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet seimbang, kelola istirahat yang cukup, dan kelola stres. Stres pasti ada, tapi dikelola, nggak usah baper, nggak usah apa gitu. Cerdik. Nah itu pesan terakhir dari Bunda ya. Jadi gampang ingat yang cerdik, lakukan cerdik itu untuk sehat. Oke, terima kasih Bunda telah hadir di podcast Bank Sampah Maju Bahagia. Mudah-mudahan ke depan masih bisa ketemu Bunda, bahas tentang diskusi masalah yang lain Bunda ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita omongkan hari ini punya manfaat bagi orang banyak ya Bunda ya, dan menjadi amal jariah kita Bunda. Sekali lagi terima kasih Bunda, dan ini kenangannya Bunda ya nanti, dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah demikian obrolan kita hari ini tentang kabar lawan stunting, sanitasi dan air bersih jadi kunci. Nah tadi sudah dibahas sama Bunda Darmaneli, dan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu ya Bunda, dan di lain topik. Nah saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.